Hashtag Ojo. Yuk, hari ini kita akan pergi cari bambu lagi. Sebenarnya bambu kami sebelumnya sudah cukup, tapi dicuri oleh orang tak dikenal. Wah, di sini yang gue takut. Ya, di sini. Kenapa lewat situ kayak jauh kamu lewat di sini jangan lewat. Anu tuh, bagi stongi hidup kok kalau ada tantangan, nah dinikmati hasil kah. Iya di, bagus tuh cara berpikirnya itu. Lewat situ mah deh. Nah, baik cocok nih. Itu konsepnya. Sarana di. Dok mantong gue sih baru deh. Tes sejak video. Ini mana sih cua ini? Lampu sing kabang musik. Apa sih bikin di situ? Nah, bambu mau ditebang ini bukan kayu. Hah? Buang ini kah? Astaga. Sorry. Salah Mas Seng. Ada dah. Ini. 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 Langsung itu Pak. Saya mana? Singkat cerita, sekarang beberapa potongan bambu sudah cukup kami tebang untuk menyelesaikan shelter. Dan langsung saja Kanda Aswar mengeksekusinya. Dimulai dengan memotong bambunya seperti ini, lalu dibelah menjadi dua. Kemudian setelah itu dibelah lagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Kali ini Kanda Aswar yang bertugas kerja shelter, sedangkan Kanda Aling bertugas merawat dan menyiram tanaman di kebun. Nah, dan ini dia penampakan pertumbuhan tanamannya. Ada beberapa macam, ada semangka, jagung, sayuran, dan juga tanaman lainnya. Setelah semua tanaman selesai disiram, Kanda Aling berniat membantu Kanda Aswar, akan tetapi Dia mau bantu Umar pasang bubu supaya sebentar ada dimakan kalau malam tuh kalau dapat ikan. Kalau shelter kau sendiri mak bisa ya langsung jadi sebentar malam itu. Anu di sini tinggal kamu. Jadi tinggal kamu. Iya, dia mau bantu Umar tuh. Tahu? Iya. Iya, cepat. dan langsung saja Kanda Aling menuju sungai untuk membantu Kanda Umar, di mana sebenarnya pekerjaan memasang bubu ikan ini seharusnya memang dikerjakan oleh Kanda Aling karena perahu yang dibuat tidak bersahabat. Kalau Kanda Umar yang naik, perahunya tenggelam. Tapi kalau Kanda Aling, perahunya tidak tenggelam. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini mistis? Sementara Kanda Aling memasang bubuh ikan, sekarang Kanda Aswar sudah di tahap pemasangan dinding kandang ayam. Bukan, shelter. Sekarang perangkap atau bubuh ikannya sudah kami pasang dan sepertinya ada hal aneh yang kami rasakan. Kalau lampu itu shelternya cua di atas. Dibeli lagi. Assalamualaikum. Bagaimana cara begini? Kenapa saudara? Kenapa begini? Semua di mana lewat? Wah, gila saudara konsepnya memang begini. Jadi mana kita lewat? Lewat atas gitu. Tidak atas. Lewat atas ki.
Tuh, sana. Lewat atas baru bisa jadi geser, saudara. Mana? Halo, Pak. Bisa masuk kan? Mantap. Oh, jadi di kalau lagi di sini di keluar. Pintunya di atas nih. Akhirnya shelter kita sudah jadi. Mungkin tidak rapi dan kelihatan berantakan, tapi ya memang berantakan. Malam sudah datang dan malam ini kami mengisi waktu dengan nongkrong di tepian sungai, menyalakan api unggun sambil memancing, berharap ada sesuatu yang bisa kami makan malam ini. Karena pancing yang dibawa hanya satu, jadi Kanda Aling dan Kanda Aswar hanya bertugas menyeruput kopi dan nyebat. Terlihat seolah seperti anak yang menunggu orang tuanya pulang kerja dan berharap orang tuanya membawakannya mainan. Tidak terasa malam makin larut dan dingin mulai menusuk. Sepertinya keberuntungan tidak berpihak pada kita malam ini. Jadi kami memutuskan untuk kembali ke shelter. Malam ini udaranya sangat dingin. Jadi kami kembali menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Karena mata masih belum bisa diajak kompromi, jadi kami kembali mengisi waktu dengan nongkrong dan bermain kartu. Permainan kartu malam ini cukup seru sampai-sampai beberapa tragedi terjadi. Tapi sengaja saya tidak rekam karena nanti videonya terlalu mirip. Jadi tragedinya bisa kalian nonton di channel Umar Arif. Artem bolna. Artem bolna. Semangat pagi, kameramen sudah sadar. Dan entah siapa yang sadar duluan, Kanda Aswar atau Kanda Aling, mari kita lihat. Nih. Bangun ya. Makan. Makan. Di mana, Win? Dan saatnya kita keluar kandang. Bukan. Saatnya kita keluar shelter dan lanjut beraktivitas. Sebelum itu kami akan mencari sesuatu terlebih dahulu untuk mengganjal perut. Seolah seperti sudah tahu sebelumnya, langsung saja anak Akamsi ini mengajak Kanda Aswar ke suatu tempat. Dan ternyata terlihat ada pohon pisang yang tumbang di sebelah sana. Sepertinya di jauh-jauh hari Kanda Aling sudah melirik-lirik pisang ini. Tidak hanya pisang, ternyata ada juga buah labu di lahan ini. Entah ini milik siapa, ya entahlah. Ada penyana. Tapi jujur mau ke penjurnya juga. Jadi bagaimana yang kuan sebentar ini? Kulitnya aku gue. Gitu? Dah? Oke.
Mentong ku curi kang ini. Iya. Tahu jago ku masak-masak tuh. Dari kemarin Mentong gak lagi nih lu sebenarnya. Oh, Mentong juga dicuri. Iya. Oh, cocok itu, woy. Cocok. Atau pencuri jadi. Sebelum memulai aktivitas, kami sarapan pisang terlebih dahulu, yang mungkin kebanyakan orang menganggap ini tidak akan membuat perut kenyang. Eits, tapi jangan salah, justru di dunia medis ini sangat rekomen, karena pisang mengandung karbohidrat, gula alami, dan serat yang bisa membuat energi kita cepat stabil dan tahan lama. Setelah sarapan, kami berencana untuk pergi menyiram tanaman di kebun. Tapi sebelum itu, Kanda Aling membantu Kanda Umar membuat sesuatu terlebih dahulu. Entah apa yang dibuat, nanti kita lihat. Sekarang kita bantu Kanda Umar lagi membawa bambu-bambu yang sudah dimodif ini ke sungai untuk dipasang di perahu yang sudah dia buat. Bambu-bambu yang sudah dimodif ini dipasang guna untuk menambah daya angkut perahunya. Karena kalau tidak ditambahkan bambu seperti ini, Kanda Umar tidak bisa menaiki perahunya. Hanya Kanda Aling yang bisa naik. Fix. Ini adalah mistis. Aneh, tapi nyata. Nah, sekarang kita angkat perahunya kembali ke sungai. Saya cerah, dulu aku di belakang. Oh, di depan sih tuh bilangnya. Batal lah tuh. Perahunya sudah ready, langsung kita tes. Dan akhirnya sudah bisa dinaiki oleh Kanda Umar sendiri. Jadi sekarang aura mistisnya sudah kita pecahkan. Nggak bisa satu orang sih. Nah, sekarang saatnya kita cek bubu ikan yang sudah dipasang sedari kemarin. Bubu atau perangkap ikan yang dipasang lumayan jauh ke tengah, jadi kita harus menggunakan perahu. Bako. Bako na. Oke. Kita tinggal. Oleh na, oleh. Lagi mau kesana apa gitu? Sebelum bubunya diangkat, Kanda Aling memanjatkan doa terlebih dahulu sebagaimana yang diajarkan oleh agama, berusaha dan berdoa. Nah, sekarang mari kita angkat bubunya dan lihat hasilnya. Karena dipasang masa tidak ada apa. Uruk-uruk ki. Masa? Apa sih? Dan ternyata jackpot ganda-ganda. Keren. Kecil ki. Besar ki ya? Oke, aman Kang. Pemoko ya. Sini. Dan ini dia hasil tangkapan kita hari ini. Sepertinya hari ini keberuntungan sudah berpihak pada kita. Oke. Gas. Maksudnya biji. Mana buang? Ini kecil-kecil tuh. Ya, bom itu sekelurnya. Tunggu besar. Tunggu besar tuh. Besar ki nanti masuk ke lagi di perangkapku. Oke? Oke? Awas tuh. Dadah. Sekarang Kanda Umar akan mengeluarkan semua ikan dari bubunya dan menyisakan 1 ekor ikan lele dan Kanda Aling yang akan mengeluarkannya.
Karena untuk ikan seperti ini, menangkapnya dengan tangan kosong dibutuhkan keahlian khusus. Kalau tidak, ya bisa tertusuk duri yang ada di siripnya. Sekarang Kandaling bertugas kembali mengelola ikannya. Sepertinya di video kali ini dia pemeran utamanya. Setelah dikelola, kita lanjut memotong kayu seperti ini untuk dijadikan kayu bakar. Seperti yang teman-teman lihat, tangan-tangannya memang ringan mengerjakan sesuatu seolah menjadi bakat alami dari seorang anak akamsi. Ikan sudah dikelola, kayu bakar sudah siap. Nah, kalau untuk urusan masak-memasak, kita serahkan pada Kanda Umar bersama dengan resep rahasianya. Sementara ikannya dimasak oleh Kanda Umar dan menunggunya matang, Kanda Aling dan Kanda Aswar menuju sungai, mengambil air untuk disiramkan ke tanaman perkebunan kita. Tetes demi tetes kami siram ke tanaman dengan harapan semoga tumbuh subur dan menjadi hasil di kemudian hari. Nah, sekarang semuanya sudah kami siram dan ini dia penampakan tanaman yang kami tanam. Ada beberapa macam, ada jagung, semangka, sayuran, dan tanaman-tanaman lainnya. Semuanya sudah disiram, tapi karena masih ada sisa-sisa air, jadi Kanda Aswar memberinya siraman-siraman terakhir seperti ini. Umar, sudah masak kah? Waktunya pas, masakannya sudah matang. Sekarang mari kita sajikan dan menyicipinya bersama-sama. Nah, ini dia hasil dari masakan Kanda Umar. Walaupun dikerumuni lalat, tapi perampakan dan aromanya tetap membuat air liur seolah ingin menetes keluar. Ai, fix mistis ini. Singkat cerita, semua makanan habis tak tersisa, disusul dengan segelas kopi dan sebat sebagai penutup. Tapi tiba-tiba saja, Wis, cika jangan ulas mi. Kura ada kemarin anu. Iya, Janjian. ada pesan pasir. Baru jam 1 harus ada di rumah mana? Baru saya mah juga kan, ada juga job dongkrak rumah. Baru Sore mau didongkrak lagi. Hmm. Malam harus selesai. Apa deh? Iya. Pulang ini. Iya. Pulang di. Lo kemarin masuk ke bulan deh. Iya, masalah ada kerjaan Ada, tiba-tiba. Tiba-tiba juga. Tahu apa kerjaan? Mau dongkrak rumah, ada rumah mau dongkrak. Saya pesan pasir. Supaya bangunan gue Pak. Benar. Buru-buru ke ini. Bajik. Pulang apa saya dah? Udah mau makan pula sama gue. Bajik. Effendi. Lo sana. Nas coba. yuk malam ini kami balik lagi karena mendengar kabar ada beberapa ekor sapi yang masuk ke area kebun dan berpotensi bisa merusak. Dan kali ini anak akamsi membawa jaring ikannya yang baru dan akan kami pasang malam ini. Jadi kemarin ini juga. Apa? Kalau lagi duduk depan shelter kah? Gampang. Mana caranya gampang? Sistem ini bos. Bisa dibongkar pasang. Wah, Saya ke situ. Ambil ujungnya, saya ambil ujung ini. bagaimana caranya? Saya mau situ ambil kita. Baru? Angkat naik. Ini? Ya.
Ini. Ah. Ini kan? Nggak ada kali kalau begini shelter kecil. Teriaki mi Umar di sana baru pergi kan. Bang tadi. Hmm. Woi. Umar. Bawakan ke buka. Buka. Bukan buka yang dulu kah? Bukan itu, yang robek-robek kayak yang punya anak cua. Iya. Bukan. Sudah. Kan dulu robek-robek ini. Ini siapa punya nih? Saya punya. Bukan punya ini nih. Bukan mi yang jelek kayak yang robek-robek, bukan. Sudah. Ini pasti mi dapat, dijamin. Jelek jaring karena itu. Kayak orang. Tidak, tidak. Oh tidak sih. Oke. Oke, langsung bagi gas. Setelah memanggil Kanda Umar untuk join, kami langsung prepare terlebih dahulu. Yuk gas, langsung menuju sungai. Tanpa berlama-lama, pukat atau jaring ikannya langsung kita bentangkan. Kali ini kita tidak perlu basah-basah lagi ketika mau turun ke tengah sungai, karena sudah ada sampan atau perahu yang sudah dibuat oleh Kanda Umar. Sekarang Kanda Aling yang akan kembali bertugas membentangkan pukatnya ke tengah sungai. Setelah Kanda Aling sudah mematok pukatnya di tengah sungai, sekarang tugas kita yang mematoknya di tepian sungai. Oke, sudah terpasang. Kita tunggu. Kita menunggu guys. Sekarang kami akan kembali ke shelter menunggu dan memantau dari atas, memantau jaring ikan atau pukat yang sudah kami pasang tentunya. Di shelter kami menunggu sambil nongkrong, bercanda dan sedikit bercerita. Ceritanya sedikit, bercandanya yang banyak. Dan tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saking tak terasanya, mungkin ada sekitar lebih dari 2 minggu kami nongkrong. Sekarang saatnya kita turun ke sungai untuk mengecek pukatnya. Dan ternyata Tanda saudara. Angkat Bing. Nyaman atau. Jarang ini. Asku. Ikan apa itu? dapat 2 ekor ikan kanda-kanda. Penampakannya seolah disetting karena ikannya sama besarnya dan posisinya juga hampir sama. Tapi percayalah, ini real. Settingan. Bukan. Mungkin ikan ini sedang pacaran, tapi takdir berkata lain. Siapa suruh pacaran? Lepas ke. Nah, biar 2 jili. Nah, 2 ekor ikan berhasil kita amankan. Sekarang pukatnya akan kita gulung. Anu sepupu Ji. Tinggal 2 Ji. Tinggal 2-nya ada apa? Ada. Ada tuh Jing? Itu. Apa lagi Kang Hamid itu? Lebih. Ini. Spill. Hamid. Panas. Berapa nih? Enggak dapat itu. Bukan jadi. Bukan pertama 4 duduy.
Bayat tompir robe-robe na. Tapos kay lakan na anak kay. O namang kamang. Oh. Wala sementong yang kamu. Wow, dapat lagi teman-teman. Apa kena anak ini malah nggak? Saya curiga aku tuh. Buka baru. Saya curiga ada orang yang lepas aku. Lagi. Mana? Berapa ekor nih? 54. 55. Memang kalau orang sabar. Sepertinya keberuntungan berpihak pada kita malam ini teman-teman. Lagi. Anjay. Jawa. Ngapa nak? Lagi bang? Begini masing? Iya. Satu masing nih. Mau curi kantong. Mana? Berarti baru. Apa betul lo? Anjay. Satu lagi bosku. Jabir mini bukan mini lah. Jujung. Di gulungan terakhir, kita dapat satu ikan kecil lagi. Jadi, total tangkapan jaring malam ini adalah 7 ekor ikan. Lumayan di kalau dijual kini membeli kamel biru. 25 1 kilo ini. Masih ke dekal ke sekitar rumah kayak gini. Sama sih. Kita untuk tasaan. Pasangin lagi nih. Ntar pilih lagi Pak. Bakar dulu. Kita bakar dulu. Sini. Malam. Sebelum kita kembali ke shelter, kita mengelola ikannya terlebih dahulu di tepian sungai. Teknik apa itu namanya? Lagi. Singkat cerita, sekarang kami sudah di shelter dan langsung menyalakan kayu bakar. Tusuk ikannya sudah kami buat. Sekarang kita tusuk ikannya satu persatu seperti ini. Nah, seperti ini penampakan ikannya setelah ditusuk. Jadi, ada 7 ekor ikan yang akan kami bakar malam ini. Entah apa yang terjadi, kami yang biasanya dapat zong hari ini dikasih jackpot. Seolah menggambarkan perjalanan hidup yang kadang di bawah, kadang juga di atas. Sekarang api sudah nyala, langsung saja kita bakar ikannya. Hari ini anak-anak jackpot guys. Sekarang ikan sudah di atas api. Sementara itu kami juga akan memasak nasi. Udara malam ini lumayan dingin. Sambil menunggu keduanya matang, kami berdiri dan nongkrong di depan api menghangatkan tubuh, sembari bolak-balik ikannya agar matangnya merata.
Ikan dan nasinya sedikit lagi matang. Langsung saja Kanda Umar menyiapkan cocolannya menggunakan resep rahasia. Setelah itu, lanjut kita siapkan potongan daun pisang sebagai pengganti piring. Jadi salah ini. Akam sia. Salah kok. Ini tanya mas. Salah kok. Ini bersih. Ini bilang kotor begini. Ini alami. Kata ini ya. Kau sendiri yang paling. Kenapa begitu sama-sama? Seperti biasa, Kanda Aling dan Kanda Umar selalu saja berdebat. Tapi untungnya perdebatan kali ini tidak berlangsung lama. Sekarang nasi dan ikannya siap kita sajikan. Dan perdebatan itu terjadi lagi. Dong nonton ini. Aduh nggak ada nih. Itu. Bakau. Asin deh. Tak bisa ini. Nah, nasinya sudah siap. Sekarang kita ambil ikannya. Di sini sangat dingin. Sambil makan, kita cerita-cerita. Tidak jelas bahas apa, yang penting rame. Dan tak terasa, nasi dan ikannya sudah habis. Sekarang rasa lapar itu sudah terbayarkan. Hush. Inilah kisah kami untuk hari ini. Jadi Mami kampung tengah ini di dulu seperti biasa. Kata-kata dulu tahu. Aduh. Ini dulu, kau dulu. Oh, ya mau dulu kau. Ini mau dulu. Semakin diteguk, semakin haus. Kukira air, ternyata dingin. Cek. Kau ya. Jangan berhenti. Kita sudah di puncak. Kalau di puncak lagi sudah berhenti lagi. Lagi apa kok? Jangan orang tuh mas lagi. Oh, dari turun. Dalam sekali. Lifestyle Outdoor.